Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita menghayal akan kedudukan yang jauh lebih tinggi dari kedudukan apapun di muka bumi ini. Lebih tinggi dari kerajaan seorang raja di sebuah kerajaan, lebih tinggi dari seorang presiden di sebuah negara, lebih tinggi dari pimpinan apapun nama di muka bumi ini. Kelak di yaumil qiyamah orang tersebut diiri hatikan oleh penduduk mahsyar. Orangnya mungkin biasa-biasa, tidak neko-neko dalam pekerjaannya di dunia ini, namun kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai penduduk mahsyar, orang yang ada di padang mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir, terkagum-kagum melihat orang tersebut. Siapa dia? Mereka kira mereka adalah malaikat, mereka kira adalah waliullah. Bukan. Siapa mereka? Orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah orang-orang yang punya anak, putra putri yang mampu membaca Al-Quran dan mampu mengamalkan Al-Quran, alias minger, pandai dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Man qara al-Qur'ana wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya, atau kama qala. Siapa yang mampu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Di pondok kalian diajar untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya, bahkan ada yang mampu menghafalnya. Lalu dia pelajari Al-Quran dari segala sisi kehidupan, ilmu pengetahuan, lalu diamalkan dalam kehidupannya. Kehidupannya adalah kehidupan Al-Quran, amalannya adalah amalan Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi diamalkan. Maka keberuntungan pertama diberikan kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, ibu bapak yang punya anak bisa Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, justru pertama kali yang mendapat kemuliaan adalah pelunggu sakjari ina sakjari ama. Berembe model nanti di hari kiamat orang tersebut dipanggil oleh Allah. Contoh, bedun tiang anak baru ngaji amma yatasaalun, jangka-jangka ngaroh milung ke ngaroh isi leger. Tumben dia baca Quran di depan orang banyak, gemetar. Bukan saja kakinya gemetar, tapi sampai detak jantungnya bergetar cepat. Nangis dia itu. Mudah-mudahan saya jadi dengan sak tahu li Al-Quran dan mengamal Quran. Mau ketempoh le si Allah Subhanahu wa taala. Mbe Muhammad Adnan, mbe Seninam Sulhiyah, maju merang. Mana istrimu? Ini. Berapa? 1. Kenapa enggak 4? Dulu di dunia enggak mampu ya Arab. Awak aneh lah menu jak. Silakan naik di podium. Naik podium. Dilihat oleh orang banyak. Said dia. Kanak pejoe. Ini just example for me only. The easy example. Akhirnya naik podium bersama istri saya.
disaksikan oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar, lalu dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mahkota itu sinarnya lebih terang daripada sinar matahari sekarang yang ada di dunia. Allahu Akbar. Maka bayangkan nanti ibu bapak akan dipasangkan mahkota oleh Allah lantaran ibu bapa menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, dididik Al-Quran, mempelajari Al-Quran sampai bisa mengamalkan Al-Quran. Amin. Amin. Itulah poin utama kita di pondok pesantren. Kemuliaan yang kita kejar bukan kemuliaan hanya semata di dunia. Dunia hanya muqaddimah. Muqaddimah. Ini Pak Suroto, Pak Haji Suroto ini Masya Allah luar biasa. Dia sudah bersama grupnya membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sampai hari ini sudah khatam 300 kali lebih khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Maka betapa mulianya orang tuanya Pak Haji Suroto kelak di yaumil qiyamah. Walaupun sekarang orang tuanya mungkin sudah tidak ada, dan yakin kayaknya sudah tidak ada. Oh masih? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Masih ibu, bapak. Betapa mulianya ibu bapaknya Pak Haji Suroto, yang Masya Allah senantiasa membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran sampai detik ini. Dia hatamkan lewat grupnya bersama grup yang ada di Jawa. 1 minggu itu 2 kali khatam, 60 orang. Sekarang sudah hatam yang ke 304 kali apa 300 berapa itu. Allahu Akbar. Lamun itu aja Masya Allah hendak hatam Quran, pira bungkus nyembih teroko, pira tumpi makobi, pira kalin khatam menu percikta. Itu. Maka saya mau tanya sekarang, ibu bapak pengen mulia nanti di hari kiamat? Pengen? Bedoing kina endah no tau ina ke aran ina asti aran ina. Alhamdulillah tahu kebaca Quran sekedik-kedik. Alhamdulillah muka mana le Quran. Mudah-mudahan itu hadiah untuk ibuku nanti bersama bapakku di hari kiamat. Ibu, I love you, Bu. Ina kemasih niru, bapak kemasih niru. Semuanya ini untuk ibu dan bapak. Allahu Akbar. Maka ibu bapak betul-betul harus bersyukur bijajarim arak le pondok pesantren, belajar Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga bapak ibu nanti mendapat kehormatan yang mulia di sisi Allah SWT. Amin. Kalau ibu bapaknya begitu mulia, bagaimana yang baca? Mohon Pak Bendahara kesini. Mohon Pak Tauhid nih, sahabat saya Bendahara Basnas. Ini Pak UPZ nih. Kemudian ada Ibu Ida, ada Ibu lupa saya namanya satu. Pak Ibu Leni, Masya Allah, rekan-rekan di Basnas. Alhamdulillah semuanya ini penggawa-penggawa Basnas. Sebenarnya di Basnas itu saya yang paling tinggi, dewan syariahnya itu, dewan fatwanya itu. La ilaha illallah. Selamat datang Pak Bendahara. Ini dia sudah kita wisudakan tadi 10 sampai 15 juz. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalau punya anak bisa baca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka saya dan kalian para santri, kita sebagai anak-anak yang masih punya ibu dan bapak, mari kita hadiahkan yang terbaik untuk ibu bapak kita nanti di yaumil qiyamah. Siap? Siap? Maka jangan pernah berhenti belajar Al-Quran, jangan pernah berhenti untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga kelak ibu bapak kita merasakan betapa mulianya, dimuliakan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Itulah filosofi pondasi utama sehingga kita di sini buka tahfiz Al-Quran.
yang diinisiasi oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati dulu di sini. Tadinya nggak ada niat tadi, tapi karena beliau panggil saya, ini gedung sia-sia kalau nggak ada formalnya, sudah bikin. Akhirnya beliau sendiri yang perintah anak buahnya. Waktu itu Kadis Pendidikannya Pak Zainuddin, sekarang Pak Izzuddin, dulu yang duluan. Pak Zainuddin bikin ini apa namanya, surat izinnya, kalau tidak Anda saya pecat katanya. Ya Allah, itu bos itu yang ngomong langsung. Makanya sudah ada izin operasional, tapi murid nggak punya. Dulu awal-awalnya muridnya dulu hanya 7 awalnya. Nah, sekarang Masya Allah sudah banyak, sekitar 58. Kita tidak bisa menerima banyak, 1 tahun itu hanya 20 saja itu. Kalau lebih nggak ada tempat. Maka mudah-mudahan nanti ada tangan-tangan donatur, ahlul tabarru', ahlul khair yang membantu kita untuk lebih meluaskan lagi pondok pesantren ini, sehingga lebih banyak lagi yang bisa belajar untuk membaca Al-Quran di sini. Dan untuk diketahui, santri yang sudah hafiz, yang sudah banyak hafalannya, sekarang diarahkan untuk belajar lebih paten lagi masalah qiraat, dan insyaallah akan diajarkan qiraat sab'ah. Insyaallah akan diajarkan qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran yang sangat masyhur, dalilnya mutawatir, itu qiraat sab'ah. Insyaallah akan diajarkan di tempat ini, sehingga anak-anak kita betul-betul mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan dia bisa baca Al-Quran, karakternya akan terbentuk dengan Al-Quran, kemudian amaliyahnya juga terbentuk dengan Al-Quran, hidup matinya juga terbentuk dengan Al-Quran, sehingga betul-betul anak-anak kita ini menjadi Quran-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Amin, amin ya Rabbal. Sehingga ibu bapak nanti akan menjadi orang yang terhormat kelak di yaumil qiyamah, mendapat mahkota yang sangat mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala berkat bijajarim sak tahu baca Quran. Lebih dari itu, kalian yang sedang belajar Al-Quran, jangan pernah putus semangat. Prinsipnya Quran sampai mati, selamanya, forever, selamanya. Nggak ada istilah hari-hari tanpa Quran. Terus saja berterus dengan Al-Quran, kapan saja, di mana saja, nggak boleh berhenti. Selamanya kita akan bersama Al-Quran. Siap? Anak-anakku siap? Siap semuanya? Siap? Siap? Jadilah orang yang masuk dalam ayat yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masuk di kalimat hafizun, penjaga Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah tentara Allah. Betapa mulianya hamba Allah yang dijadikan oleh Allah dalam ayat ini. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memeliharanya dengan cara ada hamba-hambaku yang menghafal Al-Quran. Maka anda masuk kata hafizun, itulah ahlullah, keluarga Allah. Selesai. Kalau bisa masuk dalam deretan keluarga Allah, apa yang anda inginkan? Apa yang anda khawatirkan? Tidak ada. Kenapa? Karena masuk dalam lahafizun wa inna lahu lahafizun. Maka mudah-mudahan kita masuk kepada hafizun Al-Quran. Amin. Orang-orang yang menjaga, membela, mempertahankan, menebarkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita bermasyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma ja'alna minal hafizina lil Quran. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjaga Al-Quran, kitab Allah di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Mohon maaf terhadap apapun kekurangan yang kami miliki. Inilah yang bisa kami persembahkan untuk menutup maulid pada hari ini.
terus terang kami sibuk dari kemarin. Dari kemarin sore itu setelah pengajian sama Pak Ustadz Asmat ini, Masya Allah, langsung dihadapkan gorok sampai sekik ni, langsung sudah gorok sampai sekik, bekuang tesis lapudingnya, tapi semuanya demi hari ini kita maulid, hanya ingin melihat Rasulullah tersenyum, hanya ingin melihat Rasulullah Masya Allah tersenyum dan senang terhadap kita semua yang sekarang hadir. Amin. Kita rayakan maulidnya, kita korbankan harta benda walaupun gak seberapa, kita korbankan tenaga pikiran hanya demi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau dari alam barzahnya tersenyum untuk kita semua, terutama untuk yang pidato ini. Dan beliau akan menandai kita, tunggu nanti di hari kiamat, walaupun engkau tidak pernah melihatku, walaupun engkau tidak pernah bertemu denganku, tapi tunggu di hari kiamat, ya Rab, minta izin, saya akan syafaatkan mereka semuanya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semua yang datang di sini semuanya sudah masuk dalam rekaman CCTV-nya malaikat, laporan live langsung kepada Rasulullah di alam barzahnya, dan dilihat satu persatu. Cukup jadi kebahagiaan walaupun presiden gak melihat saya. Sila. Cukup yang melihat kita, cukup yang meridhai kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila benar-benar hari ini kita dapat nazarah, kita dapat penglihatan khusus, perhatian khusus dari Rasulullah, maka cukuplah. Seandainya hari ini kita mati dapat nazarah dari Rasulullah, itu pun sudah cukup. Enggak apa-apa, rela kita mati. Mudah-mudahan amin ya Rabbal, karena yang kita akan bahagiakan, yang kita akan buat tersenyum, yang kita akan buat bangga, tidak ada lain adalah kekasih Allah yang paling dekat kepada Allah, namanya Muhammad sallu alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka walaupun dari tadi malam, dari kemarin bersama wali santri sibuk, hujan lebat, dingin dan sebagainya, itu dan ini kami kerjakan, kami bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih juga dari Basnas secara khusus yang telah memberikan bantuannya sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan seluruhnya adalah amal rakyat Lombok Timur, sehingga mudah-mudahan Lombok Timur mendapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibantu prosesnya oleh Pak Bendahara dan teman-teman yang lain. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir di tempat kami, terutama Pak Kadis Sosial juga. Ya, insyaallah segera laporannya akan diselesaikan oleh kepala sekolah sehingga akan segera dikeluarkan semuanya, insyaallah. Semuanya demi perjuangan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, alhamdulillah Pak Ketua Basnas Pak Ismul Basar SIP telah datang. Monggo Pak Ketua, ambil tempat di mana saja maunya. Ya, boleh itu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.